Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto meyakini penyematan pangkat kehormatan Jenderal Bintang 4 terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah sesuai prosedur. Hadi menjelaskan penganugerahan pangkat bukan baru kali pertama disematkan kepada Prabowo. Menurut Hadi, proses yang dilalui Presiden untuk menyematkan Bintang 4 kepada Prabowo sama seperti ketika menganugerahi Bintang Yuda tahun 2022 lalu. Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya. Sebelum mendapat pangkat kehormatan, Pak Prabowo juga sudah mendapatkan bintang Yuda atau bintang tertinggi di TNI dan sudah disematkan tahun 2022. Dan artinya apa? Bintang yang saat ini digunakan oleh Pak Prabowo adalah itu juga sama dengan yang saat ini disematkan, yaitu bintang kehormatan, yaitu bintang 4 Jenderal Pul untuk Pak Prabowo. Jadi mekanismenya sudah sesuai. Kenaikan pangkat secara istimewa yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto memunculkan kritik. Salah satunya dari anggota Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Perihal status Prabowo yang tak lagi merupakan prajurit aktif. Lalu seperti apa prosedur pemberian kenaikan pangkat kehormatan di Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan? Sudah ada anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan, Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin, dan juga anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra, Fadli Zon. Selamat petang, Pak TB, Bang Fadli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ke Pak TB dulu. Pak TB, ini kan Anda mengkritik cukup keras pemberian kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo karena dinilai beliau tidak lagi anggota TNI aktif. Apakah pensiunan TNI tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menurut Anda? Baik, dapat bisa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, saya perlu meralat. Ya, begini. Pak Prabowo mendapatkan bintang Yuda, saya sepakat. Karena ada dalam aturan perundang-undangannya. Tapi kalau bintang 4, itu tidak ada dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019. Saya akan bacakan ya. Ya. Saya pakai kacamata dulu ya. Siap. Oke, pasal 7. Tanda kehormatan bintang itu antara lain ya, Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, Bintang Budaya, Bintang Bayangkara, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma. Bintang Yuda, hemat saya tepat untuk Pak Prabowo. Bintang Kartika, Bintang Jalasena, Bintang Swabwana Paksa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian diurai lagi. Oke, ya. Tapi untuk bintang di pundak itu tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Oke, saya memulai dari pengalaman saya. Karena saya ini dulu kan masih di Tapi gini Pak TB, ketika ini tidak sesuai dengan undang-undang, apakah Anda ingin menyebut bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah melanggar undang-undang? Begini, saya perlu jelaskan dulu pembandingnya ya. Jadi zaman dulu itu yang namanya pangkat itu ada 5, aktif, tituler, lokal, kemudian HOR, penghormatan, kemudian khusus untuk politik. Dulu seorang brigadir jenderal aktif, kemudian dijadikan menjadi ketua DPD di partai tertentu di Jawa, maka dia otomatis naik menjadi Mayor Jenderal TNI aktif ya. Sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya, kebetulan saya ikut membuatnya waktu saya jadi sekretaris militer, itu hanya 3, aktif, tituler, dan lokal saja. Begitu ya. Untuk HOR dan untuk politik sudah tidak diadakan lagi. Nah, baik, ditahan sampai di situ.
mengacu sekarang kepada yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, ya. Undang-Undang Nomor 20 Pasal 33 Ayat 3 bisa diberi naik pangkat, tapi ini hanya untuk yang aktif. Seorang kolonel, kemudian berprestasi baik, dia bisa naik dengan tanda penghargaan apa? Naik pangkat, boleh. Untuk yang aktif. Baik, Kalau ditahan sampai di situ, Pak TB, ditahan. Saya ya. ingin dengarkan pendapat dari Bang Fadli. Gimana? Ini kan seharusnya menurut Pak TB adalah yang aktif. Sementara Pak Prabowo juga sudah tidak aktif di TNI. Ya, terima kasih. Pertama, saya kira ini bukan sesuatu yang baru. Ya, sudah ada contohnya 7 orang ya yang menerima jenderal kehormatan ini. Ya, antara lain misalnya di sini bisa kita lihat Pak Hari Sabarno, Pak Suryadi Sudirja, Pak Susilo Sudarman, Pak Agung Gumelar, Pak AM Hendro Priyono, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga termasuk Pak Presiden kelima ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu semuanya mendapatkan satu kehormatan, penghargaan. Jadi memang bukan bintang ya, tetapi adalah satu kehormatan. Sehingga mengacu, saya kira karena itu kepada satu undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, khususnya di sini Pasal 33 Ayat 3. Dan di situ saya kira sudah ada presidennya, ada jurisprudensinya lah. Dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Menko Polhukam, bahwa Pak Prabowo ini sudah melalui satu tahap mendapatkan penganugerahan penghargaan bintang Yuda Dharma Utama, ya, yang tadi disebut juga oleh Pak TB Hasanuddin. Itu adalah penghargaan tertinggi saya kira dari militer, dan ini adalah satu penghargaan dalam bentuk yang lain yang sudah menjadi satu kebiasaan juga, ya. Tentu mengacu kepada Undang-Undang tadi Nomor 20 Tahun 2009. Yang pertama disebut itu setiap penerima gelar, tanda jasa, dan atau tanda kehormatan atas penghormatan dan penghargaan dari negara, dan seterusnya. Dan ini merupakan saya kira penganugerahan, penghargaan yang tentu sebuah kehormatan bagi Pak Prabowo yang telah mendedikasikan dirinya melampaui tugas yang diberikan. Baik, jadi memang merupakan hal biasa menurut Anda dan juga itu yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Pak TB, bagaimana menurut Anda? Ada SBY, Hendro Priyono, dan juga lainnya, kurang lebih ada 7 orang yang mendapatkan tanda penghormatan ini. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang disampaikan oleh beliau, Pak Fadlizon, itu benar. Saya menjadi saksi mata karena saya yang memprosesnya. Waktu saya menjadi sekretaris militer. Ya, begitu. Yang saya tangani itu yang pertama Pak Suryadi Sudirja. Beliau menjadi Mendagri. Kemudian Pak Hari Sabarno menjadi penerus Mendagri pada saat Ibu Mega. Itu sebelum tahun 2004. Ketika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 belum berlaku. Saya menjadi saksi mata. Setelah itu ada beberapa jenderal yang ingin seperti itu. Kemudian kami diminta untuk menolaknya. Panglima TNI waktu itu Pak Indra Hartono meminta, Din tidak usah karena kita mengikuti aturan perundang-undangan nomor 34 tahun 2004 khususnya pasal 27. Berarti betul, tetapi sesudah diberlakukannya Undang-Undang 34 itu tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau menurut hemat saya, kalau Bapak Prabowo itu berjasa untuk bangsa dan negara, ya silahkan saja. Ya silahkan saja. Saya tidak berbicara soal pro dan kontra menjadi sesuatu yang debatable dulu ya. Tidak masuk ke ranah itu. Bapak Presiden bisa memberikan bintang yang saya sebutkan di atas ini. Mungkin bisa Mahaputra. Atau mungkin yang tertinggi Republik Indonesia. Tapi tidak diberikan bintang di pundak. Tapi bintang tanda kehormatan. Ya,
Oke. Tidak bintang di pundak, tetapi bintang kehormatan. Monggo silahkan. Oke, Boleh tapi ini kan dipilih. dinilai karena Prabowo sendiri sudah memiliki atau sudah memberikan jasa yang luar biasa sebagai Menhan. Sebagai Komisi 1 yang juga mitra kerjanya, apa poin-poin yang Anda bisa sampaikan mungkin? Prestasi apa saja? Begini, tingkatannya itu bertahap dan berlanjut. Bapak Prabowo itu setahu saya baru mendapatkan bintang Yuda. Nah, Yuda Dharma Utama itu ya? bisa dinaikkan lagi ya menjadi bintang jasa. Dari situ ada tingkatannya lagi. Kebetulan tahun 2009 saya masih dinas dan ikut mengonsep ini. Bisa dinaikkan lagi menjadi bintang Mahaputra. Mahaputra pun ada 3. Bisa saja yang paling tinggi diberi Mahaputra Utama. Nah, begitu. Atau masih kurang, paling tinggi di Republik ini adalah bintang Republik Indonesia. Silahkan saja ya itu diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik. Tetapi kalau pangkat, kehormatan atau penghargaan sudah tidak ada lagi. Oke, Kita memberikan penghormatan, saya sepakat memberikan penghormatan, tetapi jangan melanggar aturan yang ada. Oke. Kalau harus seperti itu, mari kita revisi dulu undang-undangnya. Clear Jadi ya? tidak sesuai dengan undang-undang dan sejatinya tidak pangkat di pundak. Bagaimana Bang Fadli menilai statement dari Pak TB? Ya, tadi yang disampaikan Pak TB itu kan contohnya Pak Hari Sabarno dan Pak Suryadi Sudirja ya. Ya, Saya itu sebelum tahun 2004. ya. Tapi setelah itu kalau kita lihat, itu masih banyak yang dilakukan, termasuk kepada Pak Agung Gumelar, Pak Pak Agung Gumelar itu sebelum mereka, Pak. Luhut Binsar Panjaitan, Pak SBY. Itu Pak Luhut zaman Gus Dur, Pak. Ya, Jadi kemudian sebelum ada Undang-Undang Nomor Sebelum ada undang-undang, 34 2004, bagaimana ada Bang di Fadli? saya, catatannya ada di saya waktu saya jadi ajudan dan saya menjadi sekretaris militer. Oke, kita berikan kesempatan ke Bang Fadli. Gimana Bang Fadli? kita lihat juga bahwa yang diacu itu adalah pasal 33 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Nah, Iya, jadi di situ adalah penghormatan dan penghargaan. Jadi oleh karena itu pangkatnya itu pun Jenderal TNI dalam tanda kurung itu HOR. Jadi Tapi maaf, kalau maaf saya potong. Kalau tidak salah ya, di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ini kan untuk prajurit yang aktif. iya betul. tidak Untuk ada Bang Fadli. yang aktif. tidak ada disebutkan prajurit yang aktif. Kalau kita lihat undang-undang tadi pasal 33 bisa dilihat saja. Nah, itu adalah penghormatan dan penghargaan dari negara. Jadi setiap penerima gelar, tanda jasa, dan atau tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Jadi disebut itu tanda kehormatan ya, bukan bintang itu yang lain lagi. Nah, penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk penerima gelar dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta dan seterusnya ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah keputusan dari negara. Ini ya, misalnya ayat 3. Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Ya, pemberian sejumlah uang sekaligus atau Ya. berkat dan seterusnya. Jadi Mm-mm. kalau dari sisi undang-undang tersebut dan mengacu kepada undang-undang tersebut, saya kira tidak ada masalah. Tentu ini Oke. sudah menjadi satu kajian dan juga saya kira tadi sudah ada jurisprudensinya atau sudah ada tokoh-tokoh, ada 7 orang setidaknya yang telah menerima Oke. tanda kehormatan atau kenaikan gelar kehormatan ini dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal TNI kehormatan. Oke, Pak TB, bagaimana menurut Anda ini terkait dengan prajurit aktif dan tidak aktifnya? Tapi kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas terkait Presiden Jokowi yang memberikan Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan. Saya langsung ke Pak TB. Pak TB, Anda menegaskan sekali bahwa gelar kehormatan itu hanya diberikan kepada prajurit aktif. Ini tertuang dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2009. Ini berkaitan dengan diksi kenaikan pangkat. Bisa dijelaskan? Ya, jadi saya akan bacakan saja pasal 33 ayat 3 ya. A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat itu hanya untuk yang aktif. Mengangkat loh, mengangkat ya. Jadi misalnya seorang kapten bertempur, kemudian berhasil dan kemudian diberikan penghargaan, maka boleh padanya di samping penghargaan lain, tanda jasa lain, padanya bisa diberikan kenaikan pangkat, pengangkatan atau kenaikan pangkat. Ini hanya untuk di militer, udah biasa ini pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, apakah itu ini artinya diksi mengangkat dan juga kenaikan pangkat ini mengartikan bahwa ini prajurit aktif? Tidak ada pengangkatan untuk yang pensiun. Titik. Oke, bisa dijelaskan Bang Fadli? Iya, kalau kita melihat ini kan kita berdebat ya, kalau di dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup itu dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi kita bisa melihat bahwa yang masih hidup yang menjadi garis bawahi tidak dibunyikan di dalam undang-undangnya terkait apakah dia sudah pensiun atau tidak. Dan lagi-lagi ini mengacu kepada undang-undang yang saya kira berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB di awal, undang-undang yang tentang tanda jasa dan lain-lain yang terkait dengan TNI. Jadi kalau dalam hal ini undang-undang yang mengacu ini agak berbeda dengan apa yang tadi disebutkan. Ini adalah menurut pemerintah atau menurut negara dalam hal ini yang mempunyai orang yang berhak itu adalah orang yang mempunyai memang dedikasi termasuk pengabdian yang tinggi kepada negara kemudian diberikan. Dan saya kira tahap-tahapnya kalau tadi apa yang tadi disebutkan oleh Menko Polhukam sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama dari sisi militer karena itu adalah bintang untuk militer. Itu sudah kalau tidak salah tahun 2022. Nah, sementara itu saya kira ini adalah satu gelar kehormatan ya, kehormatan dan saya kira sudah, kecuali ini pertama kali. Ini adalah Pak Prabowo penerima yang ke-8. Jadi saya kira tidak ada masalah sama sekali dalam hal ini. Baik. Dari sisi sekretnya itu. Pak TB, pengangkatan gelar kehormatan ini diharapkan peneguhan ini untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat dan bangsa. Dan kita tahu juga Prabowo juga sudah mendapatkan 4 tanda kehormatan lainnya. Menurut Anda sendiri pantas tidak gelar kehormatan ini diberikan Pak Prabowo atau sebenarnya hanya cukup dengan gelar istimewa saja? Begini, kembali lagi dari awal saya tidak masuk kepada soal pantas dan tidak. Tetapi Kepres itu harus mengacu kepada aturan perundang-undangan. Untuk tanda jasa kehormatan ya, itu mari kita lihat kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kenapa misalnya Pak Prabowo tidak diberi misalnya ya tanda jasa dan kehormatan yang sesuai saja. Misalnya saja apa? Misalnya boleh di sini Mahaputra atau Bintang Republik Indonesia, baik Adipurna, Adipradana, Utama dan sebagainya, silahkan. Itu kebijakan dari presiden yang punya hak prerogatif. Tapi kalau memberikan tanda kehormatan berupa pangkat honorer, pangkat kehormatan atau pangkat ya dalam hal ini itu adalah pangkat untuk penghargaan, itu sudah tidak ada lagi ya, sudah dirubah penghargaannya dibentuk dalam tadi itu bintang-bintang dan tanda jasa. Begitu. Oke, artinya ini saya butuh penegasan. Apakah ini artinya apa? Apa yang dilakukan Presiden hari ini menurut Anda? Menurut hemat saya,
menurut hemat saya Kepres itu kan pasti pakai Kepres. Mhm. Itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Artinya menyalahi undang-undang kah? Niatnya mungkin baik dan bagus. Oke, saya menaruh rasa hormat, tetapi menempatkannya tidak pas. Pilihlah sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Begitu. Ya. Oke, apakah ini artinya, Pak TB, apakah ini artinya jika tidak sesuai dengan peraturan dan juga perundang-undangan, apa yang disematkan Presiden Jokowi hari ini ke Prabowo tidak sah? Itu biar publik yang menilai saja menurut hemat saya. Tapi kalau saya ditanya bahwa aturan itu, Kepres itu tidak sesuai dengan khususnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Mohon maaf, kebetulan saya waktu masih dinas, 2 undang-undang itu adalah saya menjadi pembentuknya, salah satu dari pemerintah. Begitu. Oke, Bang Fadli, ini kan penyematan ini juga diberikan karena Prabowo Subianto dinilai berjasa sebagai Menhan. Apa yang sudah diberikan, poin-poin apa yang sudah diberikan Menhan sebagai mitra kerjanya? Saya kira tentu ini bukan ujuk-ujuk ya, satu perjalanan yang panjang. Karir dan pengabdian beliau di TNI, kemudian sampai kepada Menteri Pertahanan tentu dinilai oleh yang memberikan kehormatan ini, dalam hal ini langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau tadi kita melihat undang-undang, saya termasuk yang berpendapat ini tidak bertentangan dengan undang-undang, karena ini adalah sebuah tanda kehormatan, dan jenderalnya pun disebut Jenderal TNI dalam tanda kurung HOR, ya, dan sudah ada 7 orang sebelumnya yang menerima tanda kehormatan ini. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin juga benar, ada bintang-bintang, dan Pak Prabowo juga termasuk yang sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama. Dan pasti yang memberikan tanda kehormatan ini sudah mengkaji melalui satu proses dan sudah dinyatakan langsung oleh Presiden maupun oleh Menko Polhukam. Kalau kita ingat lagi dulu sebelumnya, bahkan di zaman Pak Harto ya, bahkan ada bintang 5. Ada 3 orang, saya ingat sekali, saya hadir waktu itu penyematan untuk Jenderal bintang 5 kepada Jenderal Sudirman. Oke, kalau sebagai Menhannya seperti apa Bang Fadli? Enggak, ini biar ada edukasi juga. Kemudian juga ada waktu itu Jenderal Soeharto ya mendapatkan tanda kehormatan Jenderal bintang 5 yang mungkin waktu itu ya tidak ada juga di dalam undang-undang ya. Kalau sekarang kan jelas ada tanda kehormatan itu. Jadi kalau sebagai Menhan saya kira kita bicara tentang tupoksi Menhan ya, banyak saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita berbicara tentang tanda kehormatan ini adalah satu pemberian kehormatan anugerah yang diberikan oleh Presiden ya, oleh TNI, dan langsung disematkan oleh Presiden. Saya kira tidak ada yang bertentangan dalam hal ini, karena ini jelas ada undang-undang yang mengayominya dan yang menjadi acuannya gitu. Baik, singkat saja Pak TB, apa yang harus dikritisi dan disimpulkan dari penyematan kehormatan hari ini? Singkat saja. Silahkan saja Bapak Presiden mau memberikan penghargaan apapun kepada Pak Prabowo, silahkan. Itu hak prerogatif dari Bapak Presiden. Cuman ya penghargaan itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ada tingkat penghargaan ya yang lebih tinggi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, mengapa tidak itu misalnya? Baik. Saya tidak mau berdebat kepada pro dan kontra dulu ya Pak Fadlizon ya. Begitu. Tetapi kenapa tidak diberi itu? Baik. Ya, kalau Jenderal HOR itu sudah tidak ada. Baik. Sebelum saya duduk di sini, kami sudah tangkap. saya menelpon juga. Tidak ada Pak TB yang mengatakan Jenderal HOR itu tidak ada gitu di dalam undang-undang manapun. Iya, tidak ada. Ya, maksudnya tidak disebutkan bahwa sudah tidak ada lagi gitu. Iya, sudah tidak ada lagi memang. Tapi tidak Begitu. disebutkan. Nah, kalau tadi misalnya kita mau, waktu zaman Orde Baru, ya kalau memang zaman Orde Baru mau dipakai sekarang, ya Baik. saya angkat tangan saya. Baik,
Baik, kami sudah tangkap ini apa yang sudah menjadi ada- perspektif pada Itu sore dan hari ini. saya kira nggak ada Itu masalah. ya. Terima kasih sekali lagi Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin dan juga Bang Fadlizon sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.